Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul maju mundur cantik. Jadi di video kali ini aku ingin kita belajar bersama mengenai rotasi ya. Jadi bagaimana sih kita bisa rotasi dengan cantik. Seperti yang kita ketahui ya, jadi kalau dari kita nurunin bola, entah itu nyemes atau ngechop atau drop shot ke daerah netnya lawan, itu kita sebaiknya pakai posisi depan belakang. Jadi jaganya satu di depan, satu jaga di belakang, dan itu kalian pasti udah tahu ya, yang pemain depan itu jaganya segitiga, jadi ngambil yang di daerah net itu. Tapi kalau dirasa mampu ngambil yang di sampingnya juga nggak apa-apa. Lalu yang kedua, aturan kedua, kalian pasti udah paham semua. Kalau dari kita naikin bola, yaitu ngelob, mau ngelob lurus mau ngelob silang, itu sebaiknya kita posisinya kiri dan kanan, atau mecah atau misah. Itu istilah-istilah lainnya kalau kita jaga kiri dan kanan. Itu cuman aturan sederhana ya, jadi cuman pedoman besar aja, pedoman secara umum. Tapi kalau detailnya itu mungkin ada beberapa perkecualian, karena kita kalau lihat atlet main di TV itu juga waktu ngangkat bola ternyata mereka posisinya depan belakang. Loh kok gitu ya, tapi itu cuman kadang-kadang aja ya, mereka pasti udah tahu dan punya alasannya kenapa kok jaganya depan belakang walaupun ngangkat bola. Jadi kalau kalian ngelihat komentar dari video-video tutorial yang mungkin mengkritik cara bermainnya teman-teman, itu jangan terlalu dianggap ya, karena kalau menurutku benar atau salah itu ya tergantung situasinya. Karena badminton itu olahraga, dan kalau olahraga itu ya pastinya bukan matematika yang harus pakai rumus ini atau rumus itu, harus begini dan harus begitu. Tapi ya kita bicara mengenai persen sih. Jadi kalau pakai teori yang ini itu 90% digunakan, tapi kan ada sisa yang 10% itu perkecualian. Jadi selalu seperti itu sih kalau kita melihat atau belajarnya. Jangan menganggap satu pelajaran itu 100% harus dituruti. Oke, kita langsung masuk ke dalam permainan aja ya. Jadi sekalian belajar sambil melihat ya kita melakukan rotasi, khususnya aku sama Andi ya. Andi atau panggilannya itu Sate. Kalau kita lihat di sini, Andi nurunin bola berarti posisinya harus depan belakang. Tapi Andi punya kelemahan, kalau dia habis mukul keras atau nyemes, itu posisi atau gerak tubuhnya itu salah. Kalau menurutku sih di posisi ini Andi itu maksa untuk nyemes. Terus karena posisinya depan belakang, jadi seharusnya Andi itu habis mukul kembali ke tengah. Bicara mengenai pukulan ya, kenapa kok Andi itu terlambat? Yang pertama memang teknik untuk mukulnya dia nggak benar. Terus yang kedua memang terlalu maksa untuk nurunin bola. Jadi posisi kakinya itu mendaratnya nggak benar. Misalkan memang terpaksa kaki kanannya, kan Andi pakai tangan kanan ya, jadi kaki raketnya itu kaki kanan. Habis mukul smash itu sebaiknya kaki kanannya itu sekalian dibawa ke depan bareng sama perputaran tubuh. Tapi karena mungkin Andi tubuhnya kurang fleksibel, jadi waktu mukul itu bukannya muter atau balik,
tapi badannya itu cuman lompat dan turunnya sejajar atau vertikal, jadi bukannya flip muter ya, tapi cuman naik terus turun vertikal, jadi mau kemana-mana itu agak sulit. Dan biasanya kalau kaki raketnya udah dibawa ke depan itu bisa maju dengan cepat, atau geser ke kanan itu juga bisa cepat, geser ke kiri juga bisa cepat. Jadi kaki kalau ke kanan, dia tadi yang di posisi kiri mau ke kanan, kaki kirinya dipakai dibuat dorong terus kembali ke kanan. Nah, ini yang mungkin jarang atau kebanyakan pemain yang pemula itu nggak tahu ya. Jadi sebaiknya kamu itu tahu dulu posisi mana yang harus kamu tempati sebelum mukul. Misalkan kalau kita mau mukul itu kan pasti ada tahapannya ya. Maksudnya kita mikirnya itu bagaimana. Oh, ini ada bola di atasku, itu bisa aku lob, bisa aku buang lob ke kiri, lob lurus, atau lob ke kanan, atau bisa smash atau drop shot dan sebagainya. Itu kan terjadi like instant, atau sepersekian detik itu ada di otakmu, aku kepingin apa. Jadi sewaktu kita mutusin, oh aku kepingin nyemes ke arah tengah, oke, kita smash ke arah tengah. Nanti setelah itu berarti kan, oh smash itu nurunin bola, berarti aku harus jaga di tengah belakang. Nah, sebelum kalian mukul itu harus sudah tahu, oh sebelum aku nyemes, aku nanti bakal kembali ke belakang tengah, jaga di sana. Kalau enggak nanti partnerku pasti nggak akan ngambil, karena itu memang daerahku. Jadi sebelum mukul udah mikir kayak gitu. Sewaktu mukul itu tubuh kita udah punya arah untuk kembali ke tengah. Kalian bisa belajar kayak gini tuh dengan lihat pemain yang single. Pemain single itu kalau aku amati kadang-kadang mereka nggak full untuk ngambil sampai ke belakang kakinya, tapi agak disenggek atau diraih dikit untuk bolanya itu diraih pakai tangannya, lebih dijulurkan lebih panjang gitu, supaya kakinya itu bisa kembali ke posisi siapnya dia, yaitu di tengah. Jadi untuk kemana-mana kan lebih baik kalau pemain single itu harus dijaganya itu pasti di tengah gitu. Habis mukul kembali ke tengah, habis nge-net kembali ke tengah, habis nge-smash kembali ke tengah. Soalnya nggak ada temen yang bakal cover karena dia kan single, main sendiri. Nah, untuk itu sebelum mukul itu pasti pemain single itu udah tahu bakal nempati posisi tengah. Jadi mukulnya itu kalau bisa nggak sampai kakinya itu keluar dari lapangan. Kalau kalian tadi lihat Andi itu kan posisi badannya itu hampir keluar lapangan. Nah, itu udah agak bener. Jadi kalau dalam posisinya Andi, kalau dia main single itu harus ngelob, harus ya. Jadi kalau nurunin bola nanti sama lawan di net itu udah mati, udah aku yakin 100% pasti mati. Kalau Andi dalam posisi yang tadi itu ngasih smash ke arah tengah, sama lawannya pasti dikasih net ke depan, pasti 100% mati. Makanya kalau dalam posisinya Andi, kalau main single dia harus ke lob. Nah, karena kita main double, Andi juga gak boleh gegabah untuk buru-buru nyemes lawan. Ya memang aku tahu Andi itu suka nyemes, tapi kalau ya lebih milih pengembalian yang lebih lebih banyak kemungkinan untuk ada bola susulannya daripada langsung matiin lawan. Toh juga kamu mainnya sama orang lain, jadi partnernya kan aku, dan kalau ngasihnya itu nggak bener atau arahnya itu misalkan diarahin ke depannya lawan persis, jadi ya nanti partnernya
yang susah, atau dia sendiri yang kayak tadi kasusnya tadi juga susah. Oke, ini udah pindah lapangan ya. Seperti kalian tadi bisa amati, aku udah bolak-balik kena smash badannya karena pengembaliannya Andi itu nanggung menurutku, dan ditaruh di depannya tangannya lawan persis, jadi lawan mudah banget untuk ngemes. Kalau menurutku sih Andi itu terlalu sering ngemes, jadinya mudah dimanfaatin sama lawan, jadi tinggal siap-siap aja untuk nerima smash, nanti kita bisa belokin bola atau belokin smashannya. Terus waktu aku nyemes di sini, Andi juga nggak langsung maju. Itu aku tegur sih di sini, langsung aku bilang, kenapa kok nggak maju? Kamu maju kalau aku nyemes dari belakang. Cuman masalahnya, habis aku bilang kayak gitu, setiap kali aku nyemes dia itu langsung maju. Padahal gak semua semesan yang dari belakang itu kamu harus maju langsung gitu, tapi bisa menempati dekat garis T tapi masih di kamarmu. Nanti kalau aku memang nggak bisa maju, baru kamu ambil. Lah itu biasanya kira-kiranya itu ngambil dari timing. Kalau aku habis nyemes keras terus sama lawan tuh bisa diblok terus dikembalikan lumayan cepet, langsung jatuhnya ke lantai itu agak cepet ya, jadi aku kan udah pasti nggak nyampe. Nah itu kamu sebagai pemain depan atau pemain yang nggak nyemes tadi itu harus wajib ngambil, soalnya bolanya itu udah deket lantai, jadi aku udah nggak mungkin, atau pemain belakang udah nggak mungkin ngambil. Tapi kamu jangan buru-buru untuk nempati posisi di tengah, karena nanti misalkan sama lawan tuh ditaruh di tengah-tengah, jadi kasih bola setengah ya, nggak di tengah-tengahnya pemain depan sama belakang, itu nanti nggak ada yang ambil, soalnya takut tabrakan. Waktu aku juga nyemes itu Andi buru-buru masuk ke tengah, itu aku mau ngasih smash susulan itu sulit, soalnya sama lawan tuh ditaruh di bola nggak kayak di lob tapi agak drive gitu, jadi aku mau nyerang itu sulit karena di depan tuh udah ada Andi dan itu terlalu dekat sama aku takut nanti kalau aku nyemes ngenai kepalanya, terus ya jadinya kurang bagus sih pengembalian atau neken lawannya, jadi kurang bagus karena setengah powernya setengah, karena nggak berani mukul keras. Karena taktik serang-serangnya dari Andi itu nggak berhasil, selalu dibelokin, jadi aku ingin merusak formasi lawan, aku tempatin ke posisi-posisi yang jauh dari lawan. Aku itu udah tahu kalau Kojimi itu suka ngasih bola kedut atau bola setengah, tapi aku terpaksa harus mundur soalnya aku yakin Andi itu nggak bisa cepet untuk langsung nempati posisi di belakangku. Kalau kamu nemuin partnermu itu udah kayak di posisiku sekarang ya, udah mepet net terus udah posisinya nggak enak, itu langsung buruan jaga di belakang, meskipun nggak langsung di belakangku persis ya, tapi bisa ngambil di tengah-tengah, tapi jaga belakang itu udah wajib sih ya, namanya juga partner kepepet, kamu coveragenya harus lebih besar karena areanya partnermu cuman jadi 1/4 atau bahkan lebih kecil dari 1/4. Ini aku tadi bilang salah konsep, jadi waktu aku nyemes itu Andi jangan buruan masuk langsung ke tengah, itu malah menghalangi aku melakukan pukulan susulan, makanya main celek atau out bolanya. Kalau
Andi seneng nyemes ya, saranku itu nyemes ke orangnya, jangan nyemes ke ruang kosong atau bener-bener ke orangnya ya. Jadi jangan ngasih ke bagian backhandnya lawan, karena orang yang defense-nya bagus itu daerah backhandnya kalau di smash itu bakal bisa balik terus. Mending kasih ke forehand, lebih banyak kemungkinan untuk dapat poin. Dan yang paling bagus itu sebenarnya di bawahnya ke dia, itu udah titik matinya orang di smash, atau di sebelahnya pinggangnya lawan itu udah mati. Sulit untuk mengembalikan bola yang di smash ke arah itu, tapi juga sulit, ada beberapa titik sulit yang kalau kita nyemes itu susah dikembalikan lawan ya. Itu di daerah leher itu juga sulit, di daerah depannya mata itu juga sulit, tapi itu kadang beresiko karena ya selain karena nanti teman kita sendiri matanya nanti cedera, tapi bisa beresiko bolanya out kalau lawannya itu menghindar. Nah ini sayang banget, smashnya dari Andi nyangkut. Rupanya kalau di servis ke arahnya Andi juga di flick. Itu pengembaliannya Andi terlalu ini ya, terlalu nanggung sih menurutku. Ya orientasinya kita mau smash ke arahnya Willy. Jadi kalau Andi nyemes ke arah Willy biasanya lebih banyak menghasilkan poin, tapi kalau nyemesnya ke arahnya Kojimi itu bakal di dingdong atau dibalikin ke sisi satunya. Servisnya Andi juga belum bagus, kadang nyangkut kadang out, dan kalau servis biasa itu terlalu keras dia mukulnya, jadi jatuhnya itu di tengah-tengah lawan. Itu nggak recommended ya, karena jatuhnya itu walaupun mungkin nggak nanggung di atas ketinggian net, tapi bolanya yang terlalu kenceng sama lawan nanti bisa dimanfaatkan. Nah di game kedua ini aku bereksperimen dengan memberikan bola lob-lob, karena kan yang di pertama itu banyak nyemes, terus juga banyak mati sendiri. Nah ini aku terlalu bersemangat jadi bolanya out. Nah kalau kita menjalankan taktik banyak ngelob, kita itu juga harus hati-hati, apalagi kalau lawannya itu bagus nipu-nipunya kasih drop shot, jadi kita harus siap-siap maju dan siap-siap di smash. Ini Andi gak mau ngambil karena ngelihat aku maju, tapi kok gak ngambil katanya. Loh lah bolanya diarahin ke daerahmu kok. Ya aku gak mau ngambil, lagian kamu kalau ngambil itu posisi lengannya itu loh diayun, nanti takut raketku kena, apalagi raketmu lebih mahal. Ini kalau Andi itu sregep ya, bolanya yang itu semestinya bukan aku yang ngambil karena aku pakai backhand, dan Andi masih bisa pakai forehand, jadi mundur dulu serong, dan itu bisa. Gak bakal tabrakan soalnya aku kan ngelihat kamu bakal ngambil atau enggak. Kalau kamu ngambil ya aku langsung ke posisi lainnya, menghindar. Yang aku lihat bagusnya dari Willy dan Kojimi itu ngasih bolanya itu nggak monoton, tapi ngincernya itu ke titik-titik yang di lapangannya lawan atau di lapanganku, pojokan-pojokan terus tengah, itu semua titik diincar. Sedangkan kalau dari Andi itu mainnya cuman
masuk atau nyemes daerahnya itu di daerah ke kamar-kamar kiri dan kanan. Kayak gini kan nyemes itu cuman diarahin ke Willy terus. Kalau aku lebih banyak ngasih bola-bola lainnya, kecuali aku yakin kalau nyemes lurus atau nyemes ke badan itu bener-bener bisa keras, jadi posisinya bener-bener enak, baru aku mau nyemes ke situ. Tapi ini di game ini ya nggak selalu aku bakal mainin taktik yang sama untuk game yang lain. Ini Andi minta ganti shuttlecock, padahal poinnya udah hampir selesai. Oke, kesimpulan, jadi aku tuh di game ini kalah karena kalau aku lihat posisinya Andi itu menempati posisi yang nggak ideal, terus masuknya juga telat atau kadang malah kecepatan. Seperti yang aku tadi bilang, tiba-tiba setiap kali aku nyemes kok dia posisinya ke depan, tapi jalan dulu untuk menempati di sisi dekatnya garis T. Jadi kalau partnermu nurunin bola, kamu jangan buruan langsung nempatin di T, tapi bisa di kamar atau di pojokan situ dulu. Nanti kalau memang benar-benar bisa keras, nanti ada beberapa situasi kita bisa langsung nempatin ke posisi yang tengah, khususnya kalau sama lawan itu di balik lob, jadi kita langsung masuk ke tengah. Itu di tengah udah jangan nganggur, tapi langsung cari-cari bola dari lawan. Kalau ada yang nanggu, sekiranya kita bisa serobot, langsung serobot untuk neken lawan juga. Mau diblok juga gak apa-apa, pokoknya turunin bola. Kalau dari partner yang di belakang nurunin bola, ya kita nurunin bola aja, kecuali memang kita posisinya terpojok, jadi kita lock. Nah di sini aku udah ancang-ancang mau nyemes ya, tapi karena aku pikir udah nggak jadi, soalnya nggak nutut, jadi aku nggak jadi ambil. Dan itu yang pemain belakang udah jangan protes, karena memang nggak berani ngambil, soalnya nanti daripada nanggung atau nyangkut, lebih baik dilepas. Jadi yang pemain belakang juga harus lebih expert atau lebih bisa fleksibel. Jangan nyalain yang depan ternyata nggak jadi ambil, yang belakang harus bisa ngambil dalam segala posisi. Ini kasus lagi ya, jadi aku nyemes tuh langsung Andi buruan masuk ke tengah, jadinya kita kacau ini. Duh, kacau, mati langsung. Nah pengembalian itu ada dua macam ya, jadi yang pertama kita refleks atau insting, pengembaliannya ke arah mana. Yang kedua itu kita bisa atur. Tadinya aku nyemes itu karena aku pikir nanti bola berikutnya bakal diterima oleh Andi, ternyata habis aku nyemes lah kok Andi maju. Ini hampir terjadi kecelakaan. Sebenarnya aku udah mau ngambil karena kita sama-sama forehand, tapi aku tuh udah bilang ke Andi col atau lepas. Tapi kalau dibilangin kayak gitu itu udah niatnya nyemes, jadinya nggak langsung pindah atau langsung nunduk. Kadang yang ngomong itu yang biasanya yang ngambil, tapi ya sudahlah, kita memang nggak terlalu sinkron di game kali ini. Selain itu ya, karena Andi posisi siapnya masih belum tahu yang benar. Ini juga Billy sama Ojimi hampir tabrakan juga. Ini lagi-lagi Andi itu gak mau ngambil ya, memang habis ngelop kan maju, kenapa nyalain aku. Terus dia bilang aku ngelihat aku maju, jadi dia nggak mau ngambil loh. Kalau habis ngelop ya pasti maju. Ini aku di flick lagi, tapi aku kasih drop shot, dan mereka kan mengharapkan aku nyemes toh,
ternyata aku kasih drop shot. Jadi ngasih pengembalian tuh jangan monoton. Oke guys, gitu aja, gamenya udah selesai. Semoga kalian terbantu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.